Halo guys, selamat datang di channel Bang BJ. Baiklah, pada kali ini Bang BJ akan merilis film yang berjudul Wednesday. Film ini menceritakan tentang kisah seorang perempuan yang bernama Wednesday Adam, anak sulung keluarga Adam, yang memiliki kemampuan supranatural dengan penampilan gaya gotik yang nyentrik. Wednesday gemar memakai pakaian dari riasan dengan nuansa serba hitam, dan juga ia gemar melontarkan pendapat-pendapat sarkastik kepada segala hal. Karena kemampuan dan penampilannya yang nyentrik itulah, Wednesday kerap dianggap aneh. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita lanjut ke filmnya. Di awal film, Wednesday berjalan di sebuah sekolah, akan tetapi dia sudah dianggap aneh oleh semua sekolah tersebut. Dan ketika dia membuka lemarinya, ternyata dia dapati adiknya sudah dikurung di lemari tersebut. Ketika dia membuka talinya, tiba-tiba dia mendapatkan kejadian yang aneh. Dia bisa melakukan penerawangan apa yang sebelumnya terjadi dan masa yang akan datang. Tak terima dengan perlakuan para anggota klub renang tersebut, Wednesday melepaskan 2 kantong plastik yang penuh dengan ikan piranha. Karena hal tersebut, Wednesday dikeluarkan dari sekolah. Namun bukannya bersedih, orang tua Wednesday menyambutnya dengan gembira. Ternyata dengan dikeluarkannya Wednesday membuat orang tuanya bisa menyekolahkan Wednesday ke Nevermore Academy. Nevermore Academy merupakan sekolah tempat orang tua Wednesday menimba ilmu ketika muda. Sekolah itu juga merupakan sekolah orang-orang dengan kekuatan supranatural yang tersisih dari masyarakat. Wednesday diperkenalkan kepada kepala sekolah tersebut dan diterima menjadi murid tersebut. Setelah berbincang-bincang, Wednesday dan keluarganya diajak ke asrama yang kebetulan asrama tersebut bekas asrama ibunya ketika masih sekolah. Dan dia dikenalkan dengan teman sekamarnya yang bernama Enid. Kemudian, Wednesday diajak oleh Enid untuk melihat keadaan sekolah tersebut, yang mana sekolah tersebut mempunyai beberapa golongan. Ada yang golongan taring, golongan bulu, batu, dan sisik. Yang pertama adalah taring, alias golongan pampir. Kemudian yang kedua golongan bulu, alias serigala. Dan yang ketiga golongan bersisik. Setelah itu, keluarga Adam ingin kembali ke rumah dan ibunya berpesan kepada Wednesday bahwa jangan ada keinginan dia untuk kabur dari sekolah tersebut. Scene berpindah di mana telah terjadi pembunuhan kepada seorang yang bisa dikatakan pecinta alam ya guys. Yang mana dia mati dengan keadaan dimutilasi. Akan tetapi polisi masih mencari penyebab terbunuhnya seseorang tersebut. Polisi menyamarkan pembunuhan tersebut dengan mengatasnamakan kejadian tersebut di mangsa beruang hutan. Keesokan harinya, Wednesday datang ke tempat latihan anggar dan dia mendapati seorang anak yang sombong yang bernama Bianca. Wednesday pun menantang dia. The score is even. Skor pun imbang. Di babak akhir, Wednesday menantang Bianca untuk bertarung ala militer. Akan tetapi Wednesday harus merasakan kekalahan. Setelah keluar dari UKS, tiba-tiba patung yang berada di atas kepalanya terjatuh kepada Wednesday. Untung saja dia cepat diselamatkan oleh seorang pria yang bernama Xavier. Dan mereka kemudian berbincang-bincang soal masa lalu mereka ketika masih kecil. Ketika Wednesday sedang fokus dengan mengetik novelnya, dia mencurigai ada yang tidak beres. Kemudian dia pun memata-matai dan dugaan dia pun benar. Bahwasannya di balik selimut tersebut ada tangan yang buntung dan langsung dia tangkap. Tangan itu bernama Thing. Dia adalah suruhan dari kedua orang tua Wednesday.
untuk memata-matai Wednesday selama dia di sekolah asramanya. Singkat cerita, Wednesday pun memberi syarat kepada Thing dengan dua pilihan. Pilihan pertama, apakah dia ingin mengikuti perintah Wednesday, dan pilihan kedua, apakah dia dikurung di bawah meja belajarnya. Dan kemudian Thing pun menuruti perintah yang pertama, dia setia dan taat kepada Wednesday. Kemudian keesokan harinya, Wednesday diajak oleh kepala sekolahnya ke tempat yang bernama Jericho. Di sana dia akan diajak kepala sekolahnya untuk bertemu dengan seorang psikoter yang bernama Valerie Kinbolt, dengan tujuan agar Wednesday bisa agak sedikit berubah dengan sifatnya yang sedikit aneh. Akan tetapi kesempatan itu malah dimanfaatkan oleh Wednesday untuk kabur dari sekolah Nevermore. Setelah berbincang-bincang, Wednesday izin untuk ke kamar kecil. Akan tetapi dia malahan kabur ke suatu kafe dan bertemu dengan seorang barista yang bernama Tyler. Tyler sedang mempunyai masalah pada mesin kopinya dan Wednesday pun membantu Tyler tersebut. Setelah mesinnya sudah diperbaiki, Tyler menawarkan kepada Wednesday apakah dia ingin diantar ke stasiun kereta api, membantu dia untuk kabur dari sekolah tersebut. Akan tetapi Tyler tidak bisa langsung mengantarnya. Wednesday harus menunggu. Di tengah-tengah Wednesday menunggu Tyler, datanglah 3 laki-laki yang mengejek Wednesday. Salah satu dari laki-laki tersebut anak wali kota tersebut. Kemudian terjadilah perkelahian dan Wednesday pun bisa mengalahkan mereka. Akan tetapi datanglah polisi yang sekaligus ayahnya Tyler, yang mana dia salut kepada cewek tersebut. Akan tetapi Capsack pun datang dan menyebutkan nama Nona Adams, yang polisi tersebut mengetahui bahwa Wednesday adalah anak dari Gomez Adam, yang dahulu ayahnya adalah seorang pembunuh, dan sejak dari itu Wednesday diawasi oleh polisi tersebut. Kemudian di malam harinya Wednesday mengirim Thing kepada Tyler agar Tyler menelpon Wednesday. Tetapi Tyler shock ketika pertama kali melihat Thing dan Wednesday mengatakan kepada Tyler bahwa ada festival panen di kota, dan itu akan dijadikan sebagai alasan Wednesday untuk kabur dari sekolah tersebut, dan Tyler mau membantunya. Ketika hari pun tiba, mereka bertemu di tempat tersebut. Akan tetapi ibu kepala sekolah terus memata-matai Wednesday. Akan tetapi Wednesday mencoba mengalihkan perhatian ibu kepala sekolah tersebut dengan bermain tembak balon. Dan hadiahnya, dia menyuruh penjaganya untuk memberikan kepada ibu tersebut untuk memalingkan perhatiannya. Setelah berhasil kabur dan Wednesday siap-siap untuk pergi, Tyler memberikan catatan kepolisian tentang ayahnya untuk dibawa oleh dirinya. Ketika mereka berlari, tiba-tiba Wednesday menabrak Roman, teman satu sekolahnya, dan dia langsung bisa menerawang ke masa depan bahwa Roman akan mati terbunuh. Maka dari itu, Wednesday malah mengajar Roman untuk menyelamatkan dirinya. Ketika Wednesday membujuk Roman untuk kembali karena nyawanya terancam, Roman malah sengaja menjebak Wednesday karena dia ingin membunuhnya. Alasannya karena Wednesday adalah perempuan yang ada di gambar tersebut. Gambar tersebut adalah lukisan dari ibunya Roman, dan ibunya adalah peramal hebat, dan dia akan membunuh Wednesday karena dia adalah gadis yang berbahaya. Akan tetapi tiba-tiba monster besar pun datang dan membunuh Roman. Akan tetapi Wednesday tidak dibunuhnya dan selamat. Setelah sampai asrama, kedua orang tuanya menanyakan kepada Wednesday tentang keadaan dia di sekolah tersebut. Dan dengan banyak kejadian yang ia alami, mulai dia nyaris mati 2 kali, dan ayahnya mungkin seorang pembunuh, dan dia berpotensi untuk menghancurkan sekolah tersebut. Akhirnya Wednesday mulai menyukai sekolah tersebut. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tunggu di episode selanjutnya.